Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil mugharrabin. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam kehadiran Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Ketua Badan Ta'mir Masjid Awal Fathul Mubin, Imam Masjid, pengurus masjid, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan majlis kita kali ini, berhubung tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi suatu hari besar yang kita sebut dengan Idul Adha, yang tepatnya jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah insyaAllah, atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni. Nah, oleh sebab itu tentunya ada hal-hal yang berkaitan dengan rangkaian-rangkaian sebelum dan sesudah Idul Adha. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah hal yang berkaitan dengan masuknya bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah. Ini sudah tanggal 28, 29, 30, 31, sudah tanggal 5 Zulhijjah ya. Sudah masuk, sudah tanggal 6 lagi Zulhijjah. Jadi tinggal kurang lebih 4 hari lagi kita akan masuk pada Idul Adha. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man ra'a minkum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yumsik sya'rahu wa azfarah." Rawahul jamaah illa al-Bukhari. Artinya, barang siapa di antara kamu, kata Nabi, yang melihat masuknya hilal 1 Zulhijjah dan ia ada niat untuk berkurban, maka kata Nabi, fala yumsik sya'rah, mulai tanggal 1 janganlah dia mencukur rambut, memendekkan rambut, mencukur bulu ketiak, semua bulu yang tumbuh di badan, kata Nabi jangan. Demikian pula dengan kuku jari tangan dan kaki. Fala yumsik sya'rahu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Para ulama mengatakan bukan haram, tapi sunnah bagi orang yang ingin berkurban di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, sebaiknya mulai dari tanggal 1 jangan memotong kuku, menggigit-gigit kuku, memendekkan rambut atau membotaki rambut. Karena nilai pahalanya sama, kata Nabi, dengan kita melakukan umrah di tahun itu. Jadi orang yang masuk tanggal 1 karena ada rencana, ada niat mau kurban, ya, sebaiknya jangan memotong kuku, jangan mencukur rambut dan memotong bulu yang tumbuh di badan.
sampai datangnya Yauman Nahar, hari di mana kita berkurban. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian untuk mereka yang ada niat berkurban. Sedangkan yang tidak ada niat berkurban, maka larangan seperti itu tidak ada lagi. Siapakah mereka yang dibolehkan berkurban? Ya, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan apalagi kelebihan, sunnah muakkadah baginya berkurban. Itu yang pertama, yang mukim. Yang kedua, semua orang yang pernah mengerjakan umrah apalagi haji, maka disunnahkan setiap datangnya Yauman Nahar dia berkurban sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Kemudian apa yang akan kita lakukan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah dan sesudahnya? Nabi mengatakan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 8 itu disebut dengan hari-hari menjelang tarwiyah namanya. Jadi hari tarwiyah tanggal 8, Pak. Tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji sudah bersiap-siap berangkat menuju Mina. Karena mereka mau mengejar matahari tergelincir, mereka akan wukuf di Arafah pada tanggal 10, tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa dipahami ini? Kemudian kurban atau udhiyah ada dua hukum. Ada dua hukum. Yang pertama kurban wajib, yang kedua kurban sunnah. Apa saja yang masuk kurban wajib? Yang pertama kurban yang berkaitan dengan pelanggaran haji, baik itu wajib haji ataupun sunnah haji. Itu nanti disebutkan dalam bab haji. Kita tidak membahas itu dulu ya. Mengingat waktu, kita membahas tentang syarat kurban. Kurban wajib itu bagi pelaku haji itu ada dua. Karena cara mengerjakan haji itu ada tiga. Yang pertama disebut haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiran. Untuk haji tamattu jatuh hukum wajib kurban karena tamattu. Untuk haji ifrad jadi sunnah kurban, kecuali dia melakukan pelanggaran wajib haji, baru jadi wajib. Yang ketiga, wajib kurban bagi orang yang mengerjakan haji qiran namanya. Jadi dari tiga bentuk haji, hanya haji ifrad yang sunnah, yang tamattu, qiran wajib. Bisa dipahami ini, Pak? Kemudian apa yang akan kita lakukan? Ada namanya puasa, ya, puasa di hari-hari tarwiyah. Sedangkan kita yang ada mukim tidak mengerjakan ibadah haji pun disunahkan berpuasa demi menghormati masuknya bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah haram berpuasa. Kenapa? Karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inna yauma arafa wa yauman nahar wa ayyamat tasyrik iduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Sesungguhnya hari Arafah, hari Nahar dan hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari raya kita umat Islam, kata Nabi. Dan hari itu, yaitu hari tasyrik, adalah hari kita makan dan minum. Jadi ingat Pak, tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh ada puasa.
Mau puasa qada ataupun puasa apa, haram hukumnya berpuasa di hari raya. Tapi kita ingin dapatkan pahala puasa, maka pada waktu kita akan menuju masjid atau lapangan untuk sholat Idul Adha, disunnahkan kita tidak makan dan minum dulu sampai selesai sholat, agar kita dianggap berpuasa satu hari. Tapi nilai pahalanya bukan puasanya. Bisa dipahami ini? Nah, pada tanggal 10 itu hari nahar namanya, hari kurban. 11 Yaumut Tasyrik, 12, 13. Karena pada saat tanggal 11, 12, 13 itu jamaah haji sedang melakukan jamarat, melempar jumrah, jamratul akabah, jamratul ula, jamratul wusta, dan jamratul kubra. Nah, itu pelaku haji. Kita lanjut. Kemudian kenapa disebut udhiyah, kurban? Tidak sah berkurban kecuali di 3 tempat. Pertama, di Masjidil Haram dan sekitarnya. Yang kedua, di Mina. Dan yang ketiga, di Arafah. Ini tempat yang dikatakan Nabi, tempat kita melakukan kurban bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Sedangkan kita yang belum sempat mengerjakan haji, maka kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyudhhiya fi musallana, Nabi selalu berkurban di tempat di mana beliau salat. Jadi kalau kita salat di awal Fathul Mubin, kurbannya di sini. Kita salat di tempat lain dan kita mukim, kurbannya di sana. Itulah yang paling afdal. Bisa dipaham, Pak? Ustadz, kalau seandainya saya potong di rumah, boleh, tapi hilang keutamaan fadilahnya. Pahala kurban dapat, fadilahnya yang kurang. Bukan tidak boleh ya, apalagi haram, tidak. Tapi sebagaimana dalam sabda Nabi SAW bahwa Nabi berkurban di mana tempat dia sholat, berarti masjid. Bisa dipaham, Pak? Kemudian al-udhiyah fil lughah, udhiyah dalam bahasa itu artinya lima yuzbahu minan ni'am waqta duha taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dinamakan udhiyah disebabkan di hari itu ada hewan yang disembelih, hewan ternak, Pak, pada waktu duha, waktu sesudah sholat Id. Taqarruban ilallah, tujuannya adalah agar kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut, apakah jenis binatang ternak yang dibolehkan oleh agama untuk dijadikan kurban? Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kibas atau ganam. Apa itu kibas? Domba atau kambing. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hanya 3 jenis hewan ini yang dibolehkan. Oke? Dan mereka tidak membolehkan berkurban dengan kerbau, banteng, bigal, kuda, himar. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan boleh berkurban dengan kerbau dan banteng. Bisa dipaham, Pak? Sebahagian kecil. Jadi pendapat mana yang kita pakai? Dua-duanya dipakai dengan catatan. Dengan catatan, kalau di tempat kita sudah tidak ada lagi yang 3 jenis ini. Tidak ada unta, tidak ada sapi, tidak ada kibas dan domba, yang ada hanya kerbau atau banteng, maka itulah yang dikorbankan. Jadi 2 pendapat ini dipakai sesuai dengan kondisi dan keadaan. Bisa dipaham, Pak? Kemudian jenis-jenis hewan yang boleh dikurbankan sudah tadi disebutkan, dan jenis-jenis hewan yang tidak boleh dikurbankan. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila madza la tunqa min ad-dhahaya. Nabi kata sahabat ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, binatang ternak apakah yang tidak layak untuk dikurbankan dari jenis unta, sapi, kibas atau ganam? Wa asyara biyadih, Nabi menunjuk dengan jarinya sambil berkata arba, ada 4 jenis, ada 4 keadaan hewan yang tidak boleh dikurbankan. Yang pertama kata Nabi, al-arja. Al-arja itu artinya pincang. Pincang. Pincang dengan ada catatan. Ada catatan. Bila dia digabungkan dengan teman-temannya sesama hewan ternak, bila diusir, kata Imam Syafi'i, baru yang pincang ini mampu mengejar kelompoknya, maka sah digunakan untuk kurban, karena dianggap tidak pincang, karena mampu untuk ikut kelompoknya. Tapi kalau dia tertinggal jauh, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, itulah pincang, tidak boleh dipakai untuk kurban. Tapi Ustadz, waktu saya beli tidak pincang. Oke? Tapi tiba dia punya hari, yang namanya binatang terperosok, berkelahi, baku tanduk, akhirnya pincang. Itu dianggap tidak pincang, boleh digunakan. Karena waktu belinya itu tidak dalam keadaan pincang. Kemudian sebaiknya hewan kurban diambil yang paling terbaik, yang paling sehat, paling gemuk, dan paling indah untuk dipandang. Maksudnya Ustadz, maksudnya kata ulama dalam kitab Mausu'atul Fiqh itu dikatakan bahwa sebaik-baik hewan kurban yang berwarna putih. Ya, Ibnu Hazm mengatakan jangan putih semua, mesti ada hitam-hitamnya sedikit. Itu soal warna. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, hewan yang tidak layak kurban yaitu al-aura. Apa itu al-aura? Yang juling matanya. Orang bilang di sini apa? Mata belok ya. Yang juling matanya atau buta sebelah matanya. Atau ada yang namanya kalau kambing suka apa itu yang putih-putih itu? Mata buta ya. Itu tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Tidak layak. La yunqa. Yang ketiga kata Nabi, al-maridah. Apa itu al-maridah? Al-bayyin maraduha. Yaitu sangat hewan yang sakit dan sangat nampak sakitnya. Contoh ya. Hewan itu ada waktu beli bagus-bagus. Tiba dekat-dekat waktunya, suruh badiam, so malas makan, sudah mahal. Itu jelas kan dia punya sakit. Jelas. Hewan ini tidak layak dipakai kurban. Yang ketiga itu. Yang keempat kata Nabi, al-hazilah. Apa itu al-hazilah? Yang kurus, tidak berdaging, tidak bersumsum. Ini 4 jenis cacat yang Nabi sebutkan yang tidak boleh ada pada hewan yang akan dikurbankan. Ada pertanyaan kemudian, Ustadz, bagaimana seandainya ada cacatnya, misalnya tanduknya patah, telinganya sobek, oke, atau timbul apa itu penyakit kulit namanya? Ya, ada penyakit kulit. Kemudian ada luka, ya, ada luka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila tanduknya patah tidak mengeluarkan darah, maka boleh dipakai kurban. Tapi bila patah mengeluarkan darah, tidak boleh dipakai kurban karena dianggap luka. Oke. Kalau luka-luka sedikit tapi tidak berdarah, maka boleh dipakai kurban. Contoh, karena ikatan tali terlalu kencang, ada tanda baik di leher maupun di kaki, layak untuk kurban karena itu bukan dipandang cacat. Kemudian yang telinganya sobek, sebaiknya cari yang tidak sobek telinganya. Tapi sekarang kan Ustadz,
Dinas peternakan karantina, kadang-kadang dorang taruh itu tanda di telinga, dorang pakai apa itu? GPGP. Dorang kasih tanda begini, GPGP itu baru dia badara. Itu bagaimana? Itu tidak masuk. Karena itu bagian daripada menandai hewan yang telah dibeli. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa kali mengirim hewan kurban dan memberi kalung hewan itu, dan ulama katakan itu sunnah memberi tanda hewan yang akan kita sembelih. Bisa dipahami ini? Kemudian, hari apakah penyembelihan yang paling afdal? Penyembelihan yang paling afdal yaitu sesudah khatib turun dari mimbar saat Idul Adha. Itulah waktu yang paling afdal. Dan bila ada orang berkurban sebelum sholat Id, maka kata Nabi, walahmin bisyatin, itu dianggap hanya daging kambing sebagai sembelihan biasa, tidak dianggap kurban. Kurban itu ada waktunya, mulai dari selesai sholat Idul Adha sampai pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum menjelang maghrib, maka itulah waktu kita berkurban. Jadi 4 hari Pak. Tanggal 10 paling afdal, oke? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sampai maghrib, itulah waktu disebut dengan Yaumun Nahar, hari kurban. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tidak, dihitung dari pertama 3 hari, 10, 11, 12, dan ini yang paling banyak kita pakai. Hari ketiga sesudah Lebaran kita pahami dengan hari ketiga, berarti hari pertama, kedua, ketiga. Padahal yang dimaksud hari ketiga sesudah Lebaran yaitu tanggal 13. Bisa dipahami ini? Berikut, Ustadz, bagaimana kurban kongsi? Kurban kongsi ini, kongsi itu ada 2 Pak, ada 2 kongsi. Ada 1 ekor sapi, 1 ekor unta dibagi 7 orang. Ada 1 ekor sapi, 1 ekor unta, jamaah 1 kampung Islam. Itu juga kongsi namanya. Ya, 1 kampung Islam kumpul 1000, cari beli sapi bongko. Itu cara sembelihnya beda. Yang 1, yang 7 orang baca sembelihannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhihi al-udhiyah min fulan bin fulan wa ahli. Itu namanya kurban adha. Tapi kalau yang 1 kampung Islam kumpul 1000, beli sapi bongko 50 juta, cara sembelihnya Bismillahi Allahu Akbar 3 kali sembelih, sembelihan biasa namanya. Bagaimana dengan sapi, hewan baik itu sapi maupun kambing yang disumbang oleh pemerintah atau oleh non-muslim? Boleh, dengan catatan tidak dengan syarat seperti pemotongan hewan kurban. Bacanya Bismillahi Allahu Akbar, selesai. Bagaimana dengan daging kurban kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim? Mayoritas ulama mengatakan boleh dengan niat syiar namanya, kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak boleh dengan syarat kalau tidak diberi izin oleh pengurus masjid atau pelaksana kurban. Imam Malik cuma mensyaratkan itu. Jadi kalau pengurus tidak setuju, tidak boleh. Itu pendapat Imam Malik. Tapi mayoritas mengatakan boleh sebagai syiar. Kemudian, bagaimana cara membagi? Ya, cara membagi hewan kurban. Contoh, saya kurban 1 ekor kambing. Ya, saya niat cuma separuh ekor yang saya
bagikan, separuhnya saya mau ambil. Boleh. Ustadz, saya mau bahagi 3. Yang 2 itu saya mau ambil. Yang 1 saya bagi. Boleh. Ustadz, saya mau kurban, tapi saya tidak mau bagi. Saya mau makan semua. Boleh tidak? Dengan catatan, kalau Anda termasuk orang yang fakir, maka boleh Anda mengambilnya dengan dasar karena Anda fakir. Bisa dipaham? Kan ada orang fakir berkurban kan? Di televisi berapa gitu tuh pemulung-pemulung sampah, orang kumpul-kumpul, orang kurban. Nah, berarti mereka dengan dasar, tapi bukan orang fakir, orang mampu berkurban, bawa di masjid, sampaikan kepada pengurus, saya mau potong, tapi saya mau ambil semua dia punya daging. Itu bagaimana Ustadz? Pertama, usir dia dari situ. Yang berguna ada orang mampu kok mau makan sendiri. Nah, apa ayatnya? Quran surah Al-Hajj ayat 28. Apa kata Quran? Fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Makanlah sebahagian dari kurban yang engkau kurbankan dan sisanya bagikan kepada orang fakir miskin. Siapakah yang paling utama menerima hewan kurban? Yaitu tetangga yang paling dekat dan kategori fuqara wal masakin. Dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, apalagi dia lebih utama. Tapi Ustadz, kita tidak baku sanang dan dia dari dulu. Terlepas baku sanang dan tidak, tapi haknya sebagai tetangga yang fakir, dia tetap punya hak untuk lebih utama diberikan. Bisa dipaham? Apa perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah? Kurban wajib itu ada 2. Perhatikan ini. Kurban wajib pertama karena ibadah haji atau pelanggaran haji. Kurban wajib yang kedua disebut dengan kurban nazar. Kurban nazar. Kalau saya bulan ini lulus P3K, saya mau potong kambing. Ternyata betul dia lolos P3K, maka jadi wajib hukumnya dia potong kambing. Fa idza azamta falyatawakkal 'ala Allah, kata Quran. Bila engkau telah bertekad seperti itu, maka lakukan itu dan sisanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Nazar sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama. Nazar, kata Nabi, sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Mengapa? Nabi mengatakan tidak melakukan nazar seseorang kecuali orang itu orang bakhil, orang kikir. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kenapa nazar dikaitkan dengan masalah kikir? Iya, saya tanya kepada bapak-bapak. Orang kalau kikir, dia suka memberi atau suka menerima pemberian? Saya ulangi, orang kikir suka memberi atau suka menerima pemberian? Suka menerima pemberian dan tidak suka memberi. Sifat itu yang dia pakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya saya ini, maka saya akan kurban. Padahal dia tahu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Memberi, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pemurah. Kenapa nanti bersyarat kepada Allah seakan-akan kau tidak pernah percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Memberi? Berarti bersyarat. Bayangkan dalam doa pun dan niat dia bersyarat kepada Allah. Itu pekerjaan orang kikir. Tidak mau memberi kecuali menerima. Bisa dipaham Pak? Oke, cukup? Ya, silakan, masih ada. Jam berapa Pak? Ada pertanyaan? Disilahkan.
hari raya Kurban dan berkurban. Kita dari jemaah yang dari jalan ingin lebih jelas bertanya yang lain dalam kurban, kami akan bersilakan. Ada bapak-bapak? Itu Michael. Lebih. Bagaimana? Iya. Bertepatan dengan oh, baik. Paham. Baik. Salam. Baik. Pertanyaan dari beliau ini, bagaimana hari Jumat bertemu dengan tanggal 9 Zulhijjah ya, pada hari Arafah ya. Nah, ada dua kali ibadah. Yang pertama wukuf sebagai rukun haji dan Jumat sebagai kewajiban muslim. Nah, dalam hal ini ada yang mengatakan, oh, kalau kita orang sudah wukuf tidak perlu lagi Jumat. Iya kan begitu? Karena apa? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Jumat itu hak dan wajib bagi setiap muslim laki-laki kecuali 4. Yang pertama al-musafir, yang kedua al-marad, orang yang sakit, yang ketiga an-nisa, yang keempat as-sadi, anak yang belum akil balik. Mereka tidak wajib Jumat. Orang sakit ya, kedua musafir, yang ketiga wanita, yang keempat anak yang belum akil balik. Mereka ini tidak wajib Jumat. Tapi, nah ini tapi lagi, ketika wukuf di Arafah ini bercampur antara laki-laki dan perempuan. Yang mengatakan bahwa tidak wajib Jumat karena mereka berdasarkan sebagai musafir, berdasarkan hadis tadi. Oke? Tapi bagaimanakah seorang musafir bila dia mendapati di suatu tempat di mana dia singgah, al-muqimin atau al-mustautin, orang yang mukim dan orang yang tinggal sedang mengerjakan Jumat.
maka dia dibolehkan untuk ikut serta sholat Jumat. Nah, iya kan? Adapun yang mengatakan bahwa ketika wukuf di Arafah itu ada bertepatan dengan Jumat, ada istilah 2 kali khutbah ya. Khutbah Arafah dan khutbah Jumat. Apakah sah? Sah. Tinggal di mana Anda memakai pendapat ini. Bisa dipaham? Oke. Yang kedua, bagaimana dengan kurban? Ya. Kurban yang orang memotong atau pelaksana itu pada waktu hewan dipotong sudah diambil bagian dulu, kemudian dimasak dan dimakan bersama. Kan begitu. Yang penting bukan niat sebagai upah bagi pemotong. Nabi melarang orang memotong menerima upah dari kurban itu. Contoh, sapi 15 juta. Oke. Kita beli 14 juta. 1 jutanya yang dibagi 2, 500 buat beli tas plastik, beli kopi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Betul tidak? Yang 500-nya lagi upah untuk yang menguliti dan yang memotong. Tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh mengambil upah bagian dari nilai hewan kurban, kecuali ini kecuali bila itu diambil dari orang-orang yang berkongsi. 7 orang kumpul misalnya berapa? 2,5 juta ya, contoh. Maka dia akan menambah 2,600,000. 100.000 itu niatnya untuk menghadiahkan kepada orang yang melaksanakan tadi itu. Bisa dipaham? Tapi ada 1-2 ulama yang mengatakan dibolehkan seperti itu. Dalam kitab Mausu'atul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah. Jadi yang mana yang mau dipakai? Yang mau dipakai dua-dua. Oke. Kalau orang mampu semua, pakai yang pertama. Tapi kalau yang berpotong ini juga bagi orang yang allazi fi khairu min ma'ashi, maka pakai yang kedua. Jadi kondisional. Dalam kaidah usuliyah dikatakan taghayyur ahkam bi taghayyur azmina wal amkina wal ahwal. Suatu ketetapan hukum berubah karena situasi, kondisi dan keadaan kadang-kadang menghendaki perubahan itu selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Rasul yang sahih. Bisa dipahami ini, Pak? Barangkali cukup? Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang hadis dari zaman dulu sekarang Apa? apakah kondisi ini ada yang berlaku di Indonesia? Apakah ada hadis atau ada Quran atau Sunnah ini konstitusional ini? Baik. Baik. Maksudnya yang ditanya itu kongsi ya untuk 7 orang. Baik. Jadi kongsi 7 orang ini ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang mengatakan demikian. 1 ekor unta boleh diambil 7 orang bagian. Karena ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak mau berkurban dengan unta. Oke. Tapi dia ingin berkurban dengan
kurban yang senilai unta. Okey? Maka Nabi mengatakan, kalau begitu belilah 7 ekor kambing dan sembeli sama dengan 1 ekor unta Anda menyembeli. Dalam riwayat lain dikatakan ada sahabat ingin menyembeli unta, tapi dia tidak mendapatkan unta kecuali kambing. Maka Nabi katakan, potonglah 7 ekor kambing, maka sepadan dengan 1 nilai ekor unta. Dan begitu juga untuk sapi. Kemudian perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi falyaqrabanna musallana. Artinya, barang siapa yang punya kemampuan, karena ini kemampuan ini ada 2 niat. Ada yang mampu dan mau berkurban, ada yang mampu tapi tidak mau berkurban. Kan begitu? Ada yang mampu mau berkurban, ada yang mampu tapi tidak mau berkurban. Dengarkan hadis Nabi. Nabi mengatakan, man wajada sa'atan, barang siapa yang Allah berikan kemampuan dan keluasan rezeki, falam yudhi, kemudian dia tidak mau, dia sama sekali tidak mau berkurban padahal dia mampu, maka Nabi katakan dengan satu kata yang sangat keras, fala yaqrabanna musallana, jangan lagi dia dekati di tempat-tempat kami sholat. Artinya kan banyak terjadi begitu, orang mampu dia mau berkorban, kong antri ambil daging. Itu Nabi bilang, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali kau dekati tempat kami sholat. Kita belum dapat, kita kan masih jamaah, tapi dia mampu, tapi tidak mau berkurban. Nabi bilang, jangan kau dekati tempat-tempat kami sholat. Itu ada 2 makna. Pertama, Allah dan Rasulnya tidak ridha dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, jangan menuntut hakmu sedangkan kewajibanmu tidak ada. Bisa dipahami ini? Tapi kalau yang datang orang fakir, ya iya, karena dia cari haknya. Yang tidak ada hak itu orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, dan saya yakin di sini tidak ada. Tidak ada yang begitu. Tapi kalau mau cari, insya Allah mau dapat itu. Ada lagi pertanyaan? Tinggal 10 menit lagi. Ya. Yang mau ditanyakan, mana baiknya Ustaz? Saya mau korban untuk orang tua yang meninggal, langsung pakai orang tua penama, Baik. atau pakai nama saya, baru iya. Bagaimana? Baik. Orang yang telah mati tidak ada kewajiban apa-apa lagi dalam agama. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib sedekah, tidak wajib zakat. Sudah mati. Idza matabnu adama inqata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, maka terputus amal-amal yang biasa dia lakukan. Di waktu hidup ada sembahyang, di waktu hidup ada zakat, di waktu hidup ada puasa. Ketika mati terputus, kata Nabi. Kecuali 3 yang tidak putus. Sudah paham semua? Anak saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Nah, dalam hal ini, bila kita punya orang tua, punya kerabat, punya keluarga yang sudah wafat, dan kita ingin berkurban atas namanya, itu tidak dibolehkan, kecuali menggunakan nama kita dan kita menghadiahkan pahalanya bagi si almarhum. Bisa dipahami ini? Sama dengan orang akikah. Kalau anak dalam perut lahir tanpa suara, maka gugur hukum akikah. Tapi kalau anak lahir sempat ada tanda hidup walaupun hanya mata berkedip, kemudian mati, maka sunnah akikah. Perbedaan antara kurban dengan akikah, kalau kurban afdalnya dibagi dalam keadaan mentah, sedangkan akikah afdalnya dibagi dalam keadaan masak. Itu perbedaan. Kemudian saya orang tua punya anak 5, tapi saya sudah uzur atau sudah tua, tidak mampu berkurban, tapi saya ada niat mau kurban, dan anak-anak saya yang 5 ini kumpul uang. Oke? Kongsi dan istilahnya itu. Kasih ke saya orang tuanya.
kemudian dipakai berkurban, itu ulama katakan tidak boleh. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena ada beberapa anak yang punya nama masing-masing. Jadi yang dibolehkan itu, kita anak-anak kasih uang ke ayah, baru ayah nanti akan beli kurban atas namanya dan keluarganya, dengan catatan yang belum masuk tanggungan. Bisa dipahami ini? Contoh, Allahumma laka wa ilaika hadhil udhiyah min Mahmud bin Muhammad wa ahli. Ya Allah, untukmu dan hanya kepadamu kurban ini aku persembahkan dari Mahmud bin Muhammad dan seluruh keluarganya. Seluruh keluarga yang dimaksud yang masuk dalam tanggungan. Bisa dipahami, itu perbedaan sedikit saja. Jadi kalau mau orang tua itu berkurban karena orang tua sudah uzur, kasih uang sama dengan niat bukan untuk kurban, biar nanti orang tua yang pakai uang itu untuk kurban. Jadi cuma sedikit perbedaannya. Oh pak, bapak kurban jo ini tahun ini, nanti orang kumpul doi. Berarti niatnya ada berapa orang? Kalau 5 anak 5. Beda dengan dia kata, Pak ini doi, terserah jo papa mau bikin apa. Sudah, kita mau beli kambing, kita mau kurban. Oke? Baru atas nama kita berdiri dan keluarga. Jadi 1 ekor memadai untuk 1 keluarga. Kecuali, itu kurban sunnah. Tapi kalau kurban wajib tidak boleh kongsi. Dalam arti begini, 1 ekor kambing dipakai untuk dia dan 1 keluarga, tidak boleh. Karena ibadah haji dilakukan oleh pribadi-pribadi. Berarti kalau ada pelanggaran haji, ada denda dam, maka dia punya nama cuma untuk dia, tidak boleh dengan keluarga. Itu perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Bisa dipahami ini? Baik. Ada lagi yang terakhir? Cukup? Silakan. Terima kasih.